Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit sebesar 104,2 triliun rupiah atau 0,43% terhadap produk domestik bruto pada akhir Maret 2025. Namun pendapatan negara naik hingga 200 triliun rupiah, salah satunya berkat penerimaan pajak. Mengawali prioritas Indonesia hari ini kita akan melihat terlebih dahulu agenda Presiden. Sudah ada jurnalis Metro TV, Sheha Al-Hadar di Istana Negara, Jakarta. Sheha, apa agenda Presiden sore ini? Selamat sore Maria dan juga pemirsa. Kalau untuk agenda Presiden Prabowo Subianto hari ini tadi siang memang diawali dengan bertemu dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, itu sekitar pukul 1 siang tadi sudah bertemu. Kemudian agenda selanjutnya adalah menerima Forum Purnawirawan TNI AD. Nah tadi Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto mengatakan bahwa pertemuan dari Presiden dengan juga Forum Purnawirawan TNI AD ini memang hanya halal bihalal saja. Namun kita mengetahui bersama Maria dan juga pemirsa bahwa beberapa waktu lalu Forum Purnawirawan TNI AD ini sempat memberikan tuntutan yang mana dalam tuntutan tersebut terdapat 8 poin. Salah satunya adalah pelengseran dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, beberapa waktu lalu juga memang tuntutan ini sudah pernah direspon oleh Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus bidang Polkam Wiranto yang pada saat itu mengatakan bahwa Presiden ini mempelajari dan juga mempertimbangkan usulan maupun juga tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI AD. Namun Presiden belum bisa memberikan kepastian ataupun juga keputusan, mengingat memang Presiden ini harus mempertimbangkan berbagai hal, berbagai sudut seperti itu ya. Dan juga Presiden ini memiliki kedekatan emosional dengan para Forum Purnawirawan TNI AD ini mengingat satu alma mater. Nah, kita kemarin juga Presiden Prabowo Subianto ini sore hari memang sudah datang ke kantor penasihat khusus bidang Polkam Wiranto yang memang belum diketahui sebenarnya membahas apa. Nah, apakah hari ini Presiden Prabowo Subianto ini akan membahas tentang tuntutan tersebut kepada Forum Purnawirawan TNI AD? Kita masih menunggu karena pertemuannya masih berlangsung di dalam. Nah, agenda selanjutnya Presiden Prabowo Subianto ini juga direncanakan mengadakan ratas atau rapat terbatas dengan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih yang juga diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tadi sudah hadir Mendikdasmen, kemudian Menteri Sosial, kemudian ada Menteri Keuangan, kemudian juga ada Dirut Agrinas. Nah, kira-kira membahas apa? Itu juga masih harus kami tanya kembali nanti kepada yang hadir di ratas di dalam. Nah, kemudian agenda terakhir adalah untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tadi juga sudah hadir. Ketika hadir, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sudah mengatakan bahwa hadirnya ia di sini adalah untuk mengikuti ratas sekaligus memberikan laporan terkait hasil dari kunjungannya ke luar negeri, kemudian juga dari APBN bulan Maret tahun 2025. Kita masih menantikan nanti bagaimana hasil dari ratas-ratas ini, Maria. Ya, Sheha, mengenai APBN yang defisit 100,42 triliun, apakah ratas Presiden dengan Menteri Keuangan juga akan membahas soal itu? Ya, Maria dan juga pemirsa, tadi memang Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa ia hadir hari ini di Istana untuk melaporkan mengenai APBN bulan Maret tahun 2025. Karena memang tadi juga Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sudah mengadakan konferensi pers yang mengatakan bahwa APBN ini defisit senilai 104,2 triliun atau setara 0,43 dari produk domestik bruto ataupun juga PDB. Nah, defisit ini diperoleh dari pendapatan negara senilai 516,1 triliun atau 17,2% dari target tahun ini, kemudian dan belanja negara senilai 620,3 triliun atau senilai 17,1% dari target tahun ini. Artinya memang kalau defisit APBN bulan Maret tahun 2025 ini masih sesuai desain atau senilai 16,9% dari target defisit APBN tahun 2025. Nah, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa keseimbangan primer masih surplus di angka 17,5 triliun rupiah. Selengkapnya kita dengarkan konferensi pers dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. APBN 2025 kita lihat akhir Maret, ini sesuai Undang-Undang 62 2024, pendapatan negara kita mencapai 516,1 triliun rupiah. Itu artinya 17,2% dari target tahun ini, di mana penerimaan pajak 322,6 triliun rupiah atau 14,7% dari target.
posisi pendapatan negara di bulan Februari 316,9 triliun. Jadi dalam waktu 1 bulan Maret saja pendapatan negara mengalami kenaikan 200 triliun rupiah sendiri. Kalau kita lihat belanja negara sampai dengan akhir Maret 620,3 triliun rupiah. Ini juga 17,1%. Jadi yang menarik di dalam tabel postur akhir Maret, baik pendapatan negara dan belanja negara, kedua-duanya terhadap persentase target pendapatan dan belanja adalah di 17%. Ini hal yang relatif tentu menggambarkan kecepatan yang relatif sama. Ini cukup baik. Dan juga pemirsa, itu tadi adalah ungkapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa memang untuk APBN bulan Maret tahun 2025 ini mengalami defisit. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa defisit APBN bulan Maret tahun 2025 ini tidak menimbulkan kekhawatiran karena memang masih sesuai desain dari APBN tahun 2025. Karena kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024, ini memang target pemerintah dan DPR ini sudah menyepakati bahwa target defisit APBN pada tahun 2025 ini akan mengalami defisit sekitar 616,2 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto. Jadi memang masih sesuai desain. Dan kemudian juga memang desain APBN tahun 2025 ini mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah pemulihan ekonomi dan juga akselerasi program-program nasional dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran. Nah, tentunya kita masih menunggu nanti bagaimana hasilnya dari ratas Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga ratas-ratas lainnya yang memang masih berlangsung hari ini di Istana Negara. Sementara itu, Maria, kembali ke Anda. Baik, laporan langsung dari JCC Syekh Al-Hadar. Terima kasih atas informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.